Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita lanjut ya, fokus ke bagian 2 dari Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Kita mau coba mengupas tuntas gitu gimana sih spesies kita, Homo sapiens, memberi makna pada dunia ini. Sumbernya dari kutipan-kutipan kunci di bagian itu. Betul. Nah, misi kita apa ya? Membongkar bagaimana realitas yang kita tinggali ini ternyata tuh banyak dibentuk oleh cerita-cerita yang kita sepakati bersama. Iya. Hal-hal kayak negara, uang, hak asasi manusia, itu kan sebenarnya fiksi kolektif ya. Kita lihat nanti gimana ini bikin lahirnya humanisme. Betul sekali. Dan yang mungkin lebih seru lagi, kita bakal telusuri gimana sains modern justru ya mulai kayak meruntuhkan pilar-pilar utama keyakinan humanis itu sendiri. Oh iya? Iya, gagasan soal katakanlah kehendak bebas, terus diri yang utuh, ternyata tuh nggak sekokoh yang kita kira. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, menarik nih. Titik awalnya, kayak yang Harari tunjukkan, itu kemampuan unik sapiens berbahasa kan? Bukan cuma buat deskripsi, tapi buat menciptakan kenyataan baru. Menciptakan ya. Iya, kayak dewa atau korporasi gitu. Hal-hal yang cuma ada di imajinasi kolektif kita. Ini fondasi peradaban kita dong ya? Fondasi yang kuat banget. Lihat aja contohnya. Di Sumeria kuno, dewa itu secara hukum bisa loh punya tanah sama budak. Serius? Secara hukum, Iya. atau Firaun Mesir, dia itu bukan cuma manusia biologis, tapi semacam entitas cerita yang hidup di kepala jutaan orang. Terus, dikelola pakai tulisan sama para birokrat terpelajar. Wow. Bahkan uang kertas yang Anda pegang sekarang, atau perusahaan raksasa kayak Google, itu kan juga realitas intersubjektif modern. Tanpa fiksi bersama ini, mana mungkin ada kerjasama skala besar? Dan tulisan jadi kayak, perangkat kerasnya gitu ya, buat perangkat lunak fiksi ini. Biar bisa ngelola masyarakat yang kompleks. Persis. Terus gimana ini mengarah ke humanisme? Nah, jadi gini, seiring mundurnya keyakinan pada katakanlah rencana kosmik ilahi, menurut Harari nih ya, budaya modern kan cari makna di tempat lain, lahirlah humanisme. Ini revolusi gede banget. Intinya, pengalaman manusia jadi sumber otoritas dan makna tertinggi di alam semesta. Bukan lagi perintah Tuhan, tapi perasaan kita, pengalaman kita yang jadi patokan. Jadi baik atau buruk itu ditentuin sama gimana sesuatu itu bikin manusia merasa. Wah, ini perubahan fundamental banget ya. Fundamental banget. Rumusnya sampai dibilang pengetahuan sama dengan pengalaman kali sensitivitas. Tapi humanisme ini nggak satu jenis aja. Oh, ada macam-macam. Terus ada humanisme sosialis, ini lebih nekenin pengalaman kolektif, kesetaraan. Oke. Dan ada juga, ini yang dicatat Harari, humanisme evolusioner. Ini yang nganggap ada pengalaman manusia yang lebih superior. Nah, ini landasan ideologi kayak nazisme gitu, yang mujaras Arya. Oke. Jadi kita udah lihat nih, gimana cerita membentuk makna. Tapi tadi Anda bilang, sains justru nandang ini. Di sini nih yang kayaknya bakal sangat menarik. Apalagi soal kehendak bebas. Pilar humanisme liberal itu kan? Nah, itu dia. Ilmu hayat modern, mulai dari genetika sampai ilmu saraf, udah mulai nunjukin kalau keputusan kita mungkin bukan hasil pilihan bebas yang sadar. Maksudnya? Ya, menurut sumber ini, tindakan kita itu lebih kayak produk rantai peristiwa biokimia di otak. Bisa jadi deterministik, artinya udah pasti karena sebab sebelumnya, atau mungkin acak, tapi intinya bukan bebas kayak yang kita pahami gitu loh. Loh, jadi kita kayak robot biologis dong yang bisa diprogram? Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya, tikus yang otaknya dipasangi elektroda. Dia bisa dibikin belok kiri, belok kanan, manjat, cuma dengan stimulasi listrik di bagian otak tertentu. Wow. Atau pada manusia, perasaan kompleks kayak cinta, marah, takut, ternyata bisa dihidupkan atau dimatikan pakai stimulasi otak atau obat-obatan tertentu. Nah, kalau perasaan dan keinginan kita bisa dimanipulasi segampang itu, terus kehendak bebas yang otentik itu di mana letaknya? Ini pertanyaan gede banget buat humanisme. Wah, iya. Itu benar-benar bikin kita mikir ulang soal diri sendiri, soal tanggung jawab. Terus, gimana dengan konsep diri yang utuh dan tunggal yang jadi inti pengalaman individu di humanisme itu? Nah, itu juga mulai goyah ternyata. Ada eksperimen sama pasien split brain.
Itu loh yang koneksi antar belahan otaknya udah putus. Oh iya, pernah dengar. Eksperimen itu nunjukin gimana satu orang bisa kayak punya dua kesadaran yang pisah, kadang punya keinginan atau keyakinan yang bertentangan malahan. Atau lihat deh, eksperimen air dinginnya Daniel Kahneman. Yang mana tuh? Itu nunjukin kita punya setidaknya dua diri. Ada diri yang mengalami, yang merasakan sensasi dari detik ke detik. Terus ada diri naratif, ini yang bangun cerita tentang pengalaman itu. Dia fokusnya ke puncak dan akhir, sering banget ngabain durasinya. Jadi, aku yang kita kenal sehari-hari, yang kita anggap diri kita, itu lebih mirip si diri naratif ini berarti, yang ngerangkai cerita hidup kita. Betul banget. Diri naratif inilah si pencerita ulung di kepala kita. Fungsinya mirip editor film lah. Milih klip-klip pengalaman mana yang penting, mana yang diabaikan aja. Terus disusun jadi alur cerita yang ya harapannya sih koheren. Kayak Don Quixote aja yang bikin realitas kesatria buat ngasih makna ke hidupnya yang biasa aja. Berarti diri naratif ini bisa sampai melintir fakta dong demi makna? Kayak contoh prajurit yang kehilangan kaki tadi? Persis. Kan lebih gampang menerima cerita pengorbanan heroik demi bangsa daripada mikir, wah ini kecelakaan tragis gara-gara keputusan bodoh. Cerita itu bikin penderitaan jadi lebih punya arti, lebih bisa ditanggung. Masuk akal. Atau contoh gedung parlemen Skotlandia yang biayanya bengkak gila-gilaan. Dari rencana awal 40 juta pound jadi lebih dari 400 juta pound. Wah, 10 kali lipat. Iya. Ngakuin kesalahan di awal itu susah banget kan? Jadi lebih gampang buat diri naratif, dalam hal ini pemerintahnya, buat terus nambahin dana sambil ngomong ini investasi buat proyek bersejarah, daripada ngakuin itu pemborosan gede. Kita semua sering kok ngelakuin ini dalam skala kecil. Membenarkan pilihan masa lalu, biar cerita hidup kita tetap kerasa benar. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Kita ini hidup dalam semacam matriks cerita yang kita buat sendiri ya. Dan humanisme, dengan fokusnya pada pengalaman manusia, itu cerita dominan kita saat ini. Kurang lebih gitu. Tapi sains justru mulai nunjukin batas-batas cerita itu, mempertanyakan kehendak bebas kita, kesatuan diri kita. Yang tersisa jadinya apa? Ya diri naratif ini yang terus kerja keras nulis ulang cerita hidup kita, biar tetap kerasa bermakna, tetap utuh, terutama pas lagi susah. Dia kayak mekanisme pertahanan kita gitulah. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda pikirkan. Kalau diri kita itu pada dasarnya cuma cerita yang diupdate terus-menerus. Dan kalau di masa depan, katakanlah, algoritma komputer bisa ngerti dan bahkan nulis cerita itu, cerita Anda lebih baik daripada diri naratif Anda sendiri. Wow. Apa artinya itu buat eksistensi kita sebagai manusia? Apa sih yang tersisa dari kemanusiaan kita? Coba direnungkan.